Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Azura, saya dari kelompok 7. Kami anggota kelompok 7 akan menjelaskan mengenai parameter fisika kimia perairan. Yang pertama yaitu salinitas. Adapun alat dan bahannya. Langkah pertama yaitu kalibrasi refraktometer menggunakan Aquades. Ambil Aquades menggunakan pipet tetes, lalu tetes 1-2 tetes ke dalam refraktometer. Setelah itu amati hasilnya, pastikan salinitasnya 0. Lalu lap refraktometer menggunakan tisu. Yang kedua, ambil air sampel menggunakan pipet tetes. Lalu teteskan 1-2 tetes ke dalam refraktometer. Setelah itu amati hasilnya. Lalu lap lagi menggunakan tisu. Yang ketiga, kalibrasikan lagi refraktometer dengan Aquades. Ambil Aquades menggunakan pipet tetes, lalu teteskan 1-2 tetes ke dalam refraktometer. Lalu amati hasilnya. Hasil salinitas yang didapat yaitu 0-0,5 ppt karena perairan yang digunakan yaitu perairan air tawar. Yang kedua yaitu substrat dasar perairan. Perkenalkan, nama saya Davina Quinta Cintoko dengan NIM 260201401111 dari kelompok 7. Di sini saya akan melakukan pengukuran substrat dasar perairan. Substrat dasar perairan. Metode yang dilakukan ialah mengambil substrat dasar perairan menggunakan gayung, kemudian menyaring menggunakan saringan dan meletakkan pada nampan. Metode selanjutnya ialah mengamati warna, bau, dan tekstur substrat dasar perairan. Berdasarkan pengamatan, terlihat bahwa substrat dasar berjenis pasir berlumpur dan memiliki warna kecoklatan dan bau yang amis serta tekstur yang lembek. Menurut Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan IPB tahun 2013, bertambahnya substrat akan berubah dari kasar hingga halus dan dari keras hingga lunak, serta distribusi Iman Demersal sangat menyukai substrat pasir yang berlumpur, antara lain ikan kakap dan cenaha, sehingga substrat dasar dengan tekstur yang berlumpur cocok untuk budidaya ikan kakap dan cenaha. Selanjutnya yaitu kecerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadini Nauli dari jurusan Aquaculture kelas B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2020 dengan NIM 260-20-1201-40-119 akan melaksanakan praktikum Fisika Kimia Perairan. Alat yang digunakan yaitu Sesidix. Sesidix adalah lempengan sederhana yang berbentuk cakram. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. Kecerahan merupakan kemampuan sinar matahari dalam menembus badan perairan. Kecerahan merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis alga dan tumbuhan air. Metodenya yaitu tentukan titik sampling, masukkan Sesidix ke dalam perairan, baca skala pada tongkat Sesidix pada saat terlihat samar-samar dan tepat hilang, lalu masukkan ke dalam rumus K sama dengan K1 ditambah K2 dibagi 2. Maka diperoleh K1 sama dengan 80, K2 sama dengan 90. Kemudian masukkan ke dalam rumus K sama dengan K1 ditambah K2 dibagi 2. Hasil yang didapat yaitu 80 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 85 cm.
Sebagaimana menurut pendapat Wahida 2013 bahwa kisaran kecerahan perairan yang baik untuk kehidupan ikan air tawar adalah 25-40 cm. Jenis kultifan yang cocok untuk dibudidayakan pada kecerahan 85 cm adalah udang galah. Hal ini diperoleh dari sumber BBPBAT 2016. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perairan Danau Comas Permai dapat dijadikan sebagai tempat budidaya udang galah. Selanjutnya yaitu kedalaman. Perkenalkan, nama saya Rafalia Hanifa, NIM 260 201 201 401 49 dari kelompok 7. Di sini saya akan melakukan pengukuran parameter fisika variabel kedalaman. Pengukuran kedalaman dilakukan dengan menggunakan tongkat sesidis modifikasi yang terbuat dari gagang sapu dengan panjang 80 cm. Metode yaitu yang pertama, masukkan tongkat berskala hingga ke dasar perairan tetapi tidak menembus substrat, kemudian baca skala dan catat hasil yang didapat. Menurut Sari 2011, yang menyatakan bahwa kedalaman merupakan ukuran ketinggian air yang diukur dari dasar perairan. Pada perairan dengan kedalaman yang terlalu dekat dengan dasar rentan terhadap penumpukan kotor dari sisa pakan dan hasil metabolisme ikan. Terjadinya perairan dangkal juga disebabkan oleh salah satunya adalah terjadinya sedimentasi. Sebaliknya, apabila memiliki kedalaman yang dalam, maka pergerakan ikan juga semakin leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakam Parikesit. Saya di sini ingin membawakan parameter fisika, yaitu arus kedalaman dan arus permukaan. Arus permukaan. Metodenya menggunakan bola arus, yaitu dengan cara melepaskan bola arus di perairan dengan merenggangkan tali sepanjang 1 meter dan dihitung dengan stopwatch. Kemudian catat dan masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Arus kedalaman. Metodenya menggunakan current meter dengan cara melepasnya di arus perairan dan merenggangkan tali sepanjang 1 meter dan dihitung dengan stopwatch. Kemudian catat dan masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dari pengukuran yang sudah saya lakukan, didapatkan arus permukaan dengan kecepatan 0,4 meter per second dan arus kedalaman dengan kecepatan 0,23 meter per second. Menurut Angga Direja et al. 2006, kecepatan arus yang baik untuk berbudidaya rumput laut berkisar 0,2 sampai 0,4 meter per second. Dari pengukuran yang saya dapat, kultifan yang cocok untuk dibudidayakan salah satunya adalah rumput laut. Berikut adalah sumber acuannya. Selanjutnya yaitu suhu. Perkenalkan, saya Alwihanan Putra, NIM akhir 125 dari kelompok 7B Praktikum Fisika Kimia Perairan. Di sini saya akan membahas tentang cara pengukuran temperatur perairan. Pertama, suhu air. Alat yang digunakan untuk pengukuran yaitu termometer air raksa yang di kedua ujungnya diikatkan oleh tali rafia. Metodenya, letakkan termometer air raksa secara horizontal pada perairan selama 5 menit. Kemudian, baca dan catat skala yang terdapat pada termometer. Suhu yang didapat pada pengukuran menunjukkan angka 29 derajat Celcius. Suhu 29 derajat Celcius merupakan termasuk suhu yang optimum untuk ikan budidaya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Seegers et al. 2019 yang menyatakan bahwa suhu optimum untuk ikan budidaya adalah 28-32 derajat Celcius. Di bawah suhu 25 derajat Celcius, aktivitas gerak dan nafsu makan ikan mulai menurun. Di bawah suhu 12 derajat Celcius, ikan akan mati kedinginan. Di atas 35 derajat Celcius, ikan budidaya akan mengalami stres dan kesulitan bernafas karena konsumsi oksigen ikan meningkat, sedangkan daya larut oksigen di air menurun. Ikan yang cocok dibudidayakan pada suhu tersebut adalah ikan lele. Selanjutnya, suhu udara.
Alat yang digunakan masih sama seperti pengukuran suhu air tadi, yaitu termometer air raksa yang di kedua ujungnya diikatkan oleh tali rafia. Metodenya yang pertama, gantungkan termometer air raksa secara horizontal di tempat yang teduh. Lalu, baca dan catat skala yang terdapat pada termometer air raksa. Hasil yang didapat pada pengukuran menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Tinggi rendahnya suhu udara juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya suhu air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mu'arif tahun 2016 yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu di perairan adalah keberadaan naungan, misalnya pohon atau tanaman air, air buangan atau limbah yang masuk ke badan air, radiasi matahari, suhu udara, cuaca, dan iklim. Suhu akan mempengaruhi berbagai proses fisika dan kimia di perairan seperti densitas air, kelarutan gas, kelarutan senyawa, dan sifat senyawa beracun. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. Perkenalkan, saya Siti Kholidah, NIM 26020120140090. Dari kelompok 7, saya di sini akan melakukan pengecekan karbon dioksida pada perairan. Metode karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan adalah pipet tetes, gelas ukur, Erlenmeyer, air sampel, larutan NaCO3, dan indikator PP. Dengan metode yang pertama, mengambil air sampel dengan botol sampel. Mengambil 50 ml air sampel menggunakan gelas ukur. ml. 50 ml air sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tetesi fenolfetalin 1-2 tetes. Ini akan menghasilkan dua warna, yaitu merah muda dan tidak merah muda. Karena ini tidak berubah warna atau tidak merah muda, sehingga dititrasi menggunakan larutan NaCO3. Hingga warna menjadi merah muda seulas. Kemudian melakukan perhitungan menggunakan rumus. Suwarsih et al. 2016 menyatakan bahwa kadar CO2 di tambak udang tidak boleh lebih dari 10 ppm. Pada hasil pengukuran CO2 mendapatkan hasil 8,91 mg per liter, sehingga dapat dikatakan layak untuk budidaya udang. Selanjutnya yaitu pH. Perkenalkan, saya Nabil Isyam Iskandar Putra dengan NIM 26020120140131 dari kelompok 7B Praktikum Fisika Kimia Perairan. Di sini saya akan melakukan pengukuran variabel pH. Berikut merupakan penjelasan metode simulasi cara kerja dari variabel pH. Yang pertama, tentunya siapkan atas pH universal. Kemudian karena saya tidak mempunyai Erlenmeyer dan tidak membawa botol atau mangkok sebagai wadah pengambilan air, saya langsung menyelupkan atas pH ini ke dalam perairan. Diamkan beberapa saat, sekitar 1-3 menit.
Setelah itu, amati hasil kertas pH yang sudah direndam terhadap skala warna pH yang tertera dan catat hasil pH tersebut. Selanjutnya yaitu alkalinitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Vita Kurniasari dengan NIM 2602120140085 dari kelas Aquaculture B kelompok 7. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu air sampel, gelas ukur, Erlenmeyer, sedotan sebagai pipet tetes, larutan HCl, indikator metil orange, dan juga indikator PP. Langkah pertama yaitu tuang air sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Selanjutnya, tuang air sampel ke dalam Erlenmeyer. Langkah selanjutnya, teteskan indikator PP ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 1-2 tetes. Pada tahap ini tidak terjadi perubahan warna. Selanjutnya, teteskan indikator metil orange ke dalam Erlenmeyer sebanyak 1-2 tetes. Pada tahap ini terjadi perubahan warna menjadi orange. Selanjutnya, teteskan larutan HCl sebanyak 1-2 tetes ke dalam Erlenmeyer. Pada tahap ini terjadi perubahan warna yaitu merah muda seulas. Hasil yang didapat yaitu sebesar 43,75 mg/L CaCO3. Menurut Kholik et al. Dalam Ramdiani 2014, tingkat total kesadaran dan total alkalinitas air yang diperlukan untuk budidaya ikan umumnya terletak pada deret 20-300 ppm. Hal tersebut menyatakan bahwa perairan tersebut layak sebagai tempat budidaya. Yang terakhir yaitu oksigen terlarut. Perkenalkan, nama saya Akmal Madani, nomor induk mahasiswa 26020120130117. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu parameter kimia perairan yaitu oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau biasa disebut dengan DO. DO. Alat dan bahan: botol BOD, gelas ukur, NaOH dalam KI, Na2S2O3, amilum, MnSO4, pipet tetes, H2SO4, sulfamid asid, dan Erlenmeyer. Pertama, tambahkan MnSO4 sebanyak 1 ml, diikuti dengan penambahan NaOH dalam KI sebanyak 1 ml. Lakukan penggocokan hingga terbentuk endapan di dasar botol BOD. Selanjutnya, tambahkan sulfamid asid atau SA sebanyak 1 ml. Dan masukkan 1 ml H2SO4 ke dalam botol BOD. Pada proses penambahan dua larutan ini akan terbentuk gumpalan dan lanjutkan dengan proses penggocokan hingga endapan yang ada pada botol BOD terlarut. Setelah larutan terlarut, pindahkan 50 ml air sampel menggunakan gelas ukur ke dalam Erlenmeyer. Pastikan melalui dinding tabung agar tidak terjadi difusi oksigen pada air sampel. Lanjutkan dengan proses filtrasi menggunakan Na2S2O3 hingga terbentuk warna kuning muda.
Selanjutnya lakukan penambahan amilum sebanyak 1 hingga 2 tetes sampai terbentuk warna biru. Lanjutkan dengan titrasi menggunakan Na2S2O3 sampai air sampel berubah menjadi bening. Masukkan hasil yang diperoleh ke dalam rumus DO. Jumlah titrasi Na2S2O3 ialah 29 tetes. 1 ml sama dengan 20 tetes, maka diperoleh 1,45 ml. DO pada perairan yang diteliti ialah 5,8 mg per liter. Menurut Akip et al. 2015, kadar oksigen terlarut yang optimal dalam budidaya ialah berkisar antara 3 ppt hingga 6 ppt. Hal ini diperkuat oleh Riyadi et al. 2017 yang menyatakan bahwa nilai minimum kadar oksigen terlarut untuk budidaya ikan ialah 3 ppt. Kadar oksigen pada perairan yang diamati ialah layak.